Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ada di dunia, wallahu alam secara fakta akurasinya, ya, konon katanya ada sampai 7,5 miliar. Namun, tak satu pun di antara mereka yang punya pengetahuan dan punya ilmu untuk mengetahui kapan dirinya mati. Sekalipun profesor yang semua orang tahu IQ-nya sampai sekian ratus, tapi kalau berbicara soal kematian, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dirinya akan wafat dalam hidup. Kapan dirinya akan berakhir dalam hidup. Mengapa demikian? Karena yang tahu tentang masalah ajal berakhirnya itu kapan hanyalah pencipta ajal. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pasti kalau orang sakit, dengan sakit itu dia sebagai tanda orang itu akan cepat meninggal. Belum tentu. Kenapa? Karena tidak sedikit jumlah di antara manusia, apakah mereka muslim atau selain muslim, yang mereka tanpa sakit dulu, tanpa ada tanda ternyata terkabarkan si fulan wafat. Masa kemarin masih ngobrol, kemarin masih bulu tangkis, kemarin masih main bola, kemarin masih jalan-jalan. Nggak ada urusan dengan semua sebab-sebab. Bicara soal kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu kapan orang itu akan meninggal, kapan orang itu akan wafat. Mengapa demikian? Li'anal mauta awil ajal sirrun min asrorillah. Dia adalah merupakan satu misteri di antara misteri yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Kematian misteri. Berakhirnya ajal adalah misteri. Yang tahu kapan, di mana, dengan kondisi seperti apa dia wafat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang pasti adalah la mauta illa bil ajal. Tidak akan terjadi kematian kalau belum ajal tiba. Ada orang yang jatuh dari tingkat 14 hotel, ya, 14 tingkat, jatuh ke bawah. Kalau belum waktunya meninggal, dia hidup walaupun hancur tubuhnya. Atau banyak yang rusak, patah-patah anggota tubuhnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Oleh karena bahwa ajal itu sesuatu yang tidak identik dengan orang itu sakit dulu, maka kita harus menjadi orang yang hati-hati dalam hidup ini. Belum taat, segera taat. Belum berbuat baik, segera berbuat baik. Belum beribadah haji, kalau sudah mampu, segera berangkat. Belum melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berbenah segera. Dan niatkan, pancangkan niat dalam hati, ya Allah, mulai dari sekarang aku akan berusaha untuk belajar Islam benar, belajar Islam kafah, karena ini adalah merupakan satu tuntutan bagi kita yang mengklaim diri kita sebagai orang yang beriman. Kalau orang mengaku dirinya beriman, ada konsekuensi dari keimanannya. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata iman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam Islam. Andaikan Allah memberhentikan titik di ayat fisilmi, cukup sholat saja, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, bisa. Kalau ayat itu tidak ada kata yang lain kecuali fisilmi titik. Saya mah pengen puasa doang, haji nggak mau, ini nggak mau, bisa. Tapi ternyata ayat itu
masih ada lanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafatan. Kafatan ini merupakan sebuah syarat sebagai orang yang beriman. Dalam berislam ini kita harus kafah, harus menyeluruh, harus utuh. Ketika tidak, konsekuensinya adalah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani kepada sebagian kitab? Maksudnya mengimani kepada sebagian kitab adalah kepada Al-Qur'an terima, yakini, imani, Injil tidak, Taurat tidak, Zabur tidak, atas nama ini dan itu. Ini bermasalah. Dipertanyakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berbicara tentang Quran, ya, mengenai aqimus shalah, dirikanlah salat, dilaksanakan, wa atuz zakat, bayar zakat, dilaksanakan, tapi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, beribadah haji bagi yang mampu. Ini mikir-mikir, kalau aku berangkat ibadah haji, kemudian istriku atau suamiku berangkat, maka diakumulasi menjadi sekian dananya. Kalau begitu, mendingan dipakai untuk berbisnis dan seterusnya. Kalau bicara soal Islam, kita milih-milih, konsekuensinya adalah dua, kata Allah Subhanahu wa taala. Milih-milih mana yang enak, milih-milih mana yang sesuai dengan keinginan hati. Jika itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan berikutnya, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya." Maka tidaklah untuk orang yang melakukan pilih-pilih itu, kecuali dia di dunia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kemaksiatan, orang tahu dia maksiat. Ketika dia melakukan penipuan, penipuannya diketahui oleh orang lain. Minimal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang pilih-pilih menjalankan keislaman, ada kegundahan dan kegelisahan hati tanpa bersudah. Kenapa? Itu sebagai sebuah konsekuensi dari pilih-pilih. Padahal kalau berbicara Islam, A sampai Z, udkhul fisilmi kafah itu A sampai Z. Kalau dalam video sebelumnya saya menyatakan, mulai dari persoalan masuk WC, keluar WC, bertetangga, bermasyarakat, hubungan antara suami istri, pernikahan, dan sampai pada akhirnya persoalan negara, ini adalah yang disebut dengan kafah. Wajib kita tahu, kalau tidak, pertama akan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, yuraduna, akan dijebloskan ila asyadil azab, kepada siksaan yang terpedih. Bahasa Quran bukan syadid, syadid saja dahsyat. Ini menggunakan superlatif, menggunakan ismu tafdil. Syadidun asyaddu, kabirun akbaru. Quran membahasakan yuraduna ila asyadil azab, akan dijebloskan ke dalam siksaan yang terpedih. Padahal boro-boro siksaan yang terpedih, kaki kita saja ketika terkena oleh satu tetes api neraka, maka akan terjadi tagulghulun fid dimag, bergejolak di dalam otak kita. Seandainya sebesar lubang jarum dari api neraka disimpan di sebuah gunung yang semuanya gunung itu adalah bebatuan, akan hancur lebur. Itu satu titik. Bagaimana kalau dimasukkan ke neraka? Dan bagaimana pula kalau nerakanya adalah asyadul azab, yang terdahsyat siksaannya, yaitu jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sayangilah diri kita sendiri, sayangilah keluarga kita, sayangilah saudara-saudara kita dari disentuh oleh api neraka. Allah saja sayang sama kita dengan nasihatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Oleh karena itu, di dalam kita berislam tidak boleh pilah dan pilih, tetapi seutuhnya
perintah-perintah Allah tunai seutuhnya, larangan tinggalkan. Maka dengan cara yang seperti ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang diberkahi dalam kehidupan ini, dan di akhirat kita akan mendapatkan ridho dan surganya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.